Hmm, Cibubur sudah lewat, udah depan pintu G, Kampung Rambutan, Jor, Outer Ring Road, Jakarta Outer Ring Road, kanan Cikampek, MBZ, terus Cikunir, Jati Asih, Jatikarya, Pulau Gebang, Cilincing, Cakung, Pulau Gading juga bisa, Pulau Gading, Pulau Gading. Wah, nggak pakai mesin manual. BYD secara fisik mobil listrik sih yang kelas menengah ke bawahnya sih sama aja ya. Yang mewah tuh yang di atas 800, di atas 900 juta tuh baru berapa mewah. Sama juga sih. Kalau di mobil-mobil bahan bakar biasa konvensional 400 aja udah kelihatan mewah. Yang 250 aja banyak yang mewah kok sekarang tampilan interiornya, luarnya cuma material luarnya aja yang kurang. Saya sih nggak minat, bukan nggak minat beli, emang nggak minat bayarin, duit nggak ada, bukannya duit nggak ada, emang nggak ada, pajak tinggi, semua dipajak sini, beli BBM non subsidi pajaknya juga tinggi, mobil isi non subsidi pajaknya tinggi juga. Jualan online kayak di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, nggak kena pajak juga. Potongan aplikasi 20% sampai 25%. Di GrabFood saya 25%. Di ShopeeFood sama GoFood itu masih 20%. Dengan alasan PPA yang kemarin dimunculin tuh, langsung dia bikin apa sih, adendum sepihak dengan adanya kesepakatan pemerintah pajak penghasilan namun begini lumayan. Promo dari siapa, dari kita juga potongan 20-25%, diambil 3%-nya aja buat promo setiap transaksi itu tetap minimal transaksi biasa di resto online itu 50.000, 20% 10.000, bikin promo 3.000 gratis ongkir kalau pakai ini pakai kartu ini, pakai debit ini, masih untung 7.000 dia. 7.000 alokasi kemana lagi, masuk 2%, alokasi karyawan 2%, bisa 5%, 5%, 5.000 udah keuntungan tahunan akumulatif. Resto ganti karyawan 3 bulan sekali, karyawan keluarin ganti yang gaji di bawah 1 juta, 3 bulan keluarin nih ganti di bawah 1 juta lagi, 3 bulan biasa naik jadi 1.100.000, 1.200.000 sebulan. Bahan baku naik terus, material pendukung kantong plastik nih, semua sektor menggunakan bahan plastik sekarang lagi merasakan perihnya, kenaikan minimal di 200% sampai 300%. Nggak tahu wacananya gimana nih, biji plastik itu lumayan, sampah plastik diolah jadi biji plastik, diekspor lagi kali.
Ini mah keresahan aja, keresahan pribadi salah satu pelaku usaha UMKM. Kita lihat di sosmed pelaku UMKM yang modal sederhana dalam 2 tahun meledak, ya, itu mah 1 di antara sejuta. Tetap optimis kita berusaha di UMKM. Itu meledakkan 1 dibanding 1 juta. Ya kalau kita di 1 itu di antara sejuta, ya alhamdulillah. Jadi kita bisa mempekerjakan orang banyak. Bukan membantu pemerintah, itu membantu manusia lainnya. Ya ada orang sekarang kerja capek, gaji minim ya karena perusahaan juga ditekan terlalu tinggi ya. Pencarian bahan baku, pencarian semuanya aspek dia. Untuk perusahaan itu layak disebut perusahaan yang stabil. UMR kita ditekan tinggi karena permintaan karyawan. Karyawan harus berpikir dulu. Memang sih orang berusaha, punya perusahaan wajar punya keuntungan. Atau keuntungan itu juga dibagi sama kita sebagai karyawan. Tapi kalau UMR kita tinggi, kemungkinan ya karyawan akan dikurangi. Karena untuk mengalokasikan, misalkan UMR sekarang di angka 5, terus minta kenaikan jadi 5,5 atau 6, hampir 6 lah, 6. Nah itu harus dipangkas sekitar 5-6 orang yang di UMR 5 juta. Supaya bisa nutupin 1 karyawan. Berarti kalau karyawan 1 naik dari 5 juta menjadi 6 juta, berarti dia udah ngorbanin temennya tuh yang baru kerja atau baru belajar bakti orang tua, masih penghasilan sendiri. So, perusahaan gak merem kalau dia untung besar pun akan diberikan bonus tahunan atau gathering family atau paket ibadah. Perusahaan juga seorang pemilik selama dia tinggal di Indonesia pasti nggak merem. Keuntungan dia nggak mungkin dimakan sendiri, dia akan buka usaha baru lagi. Itu nolong saudara-saudara kita yang lain. Sekarang bahasa pendidikan tinggi, sekolah lama, dia pengen gaji tinggi. Udah bisa, ya gimana cermatnya kalian lah, kalau ada penghasilan 3 juta, biaya itu ditekan seminim mungkin. Atau bisa masak sendiri. Beras aja sekarang udah mahal, kalau beras di minimarket. Kalian harus jaga pola konsumsi, jangan hidup konsumtif. Udah nggak berpenghasilan, pengen makannya makanan luar terus. Sebulan sekali boleh makan di luar. Desakan keinginan itu nafsu, wajar, manusiawi, kita pengen makan enak. Ya tapi harus berpikir juga lah, berapa lama ya dia bisa ngidupin rasa nafsunya itu. Orang sekarang udah kerja gajian misalkan di level
manajerial, manajemen, middle. Misalkan dia sekarang akunting atau supervisor akunting, bukan manajer, itu minimal dia harus punya motor satu, mobil satu, rumah nyicil, udah pasti minus. Rumah, mobil, motor nyicil, kehidupan keluarganya belum. Biasanya orang yang nyicil mobil sama rumah harusnya sudah berkeluarga, itu kebutuhannya bisa hitung sendiri dengan gaji di middle manajemen gitu, mungkin sekitar 7 juta deh minimnya, minimal 7 jutaan. Cicilan mobil paling kecil kalau kita ambil yang ada kayak 15 tahun deh. Tahun dulu 15 tahun kalau sebulan 1,5 juta, 2 juta, juta setengah sampai 2 juta. Cicilan motor misalkan 700, cicilan rumah ngambil yang 20 tahun kalau dia masih muda, atau 15 tahun. Terus buat kebutuhan rumah tangga nggak mungkin sehari 100.000 lah kalau punya istri. Buat dia sendiri pribadi aja udah masuk, apa nggak minus bro? Zaman sekarang minimal penghasilan bersih seseorang itu untuk menghidupi keluarga di angka 13 sampai 17 juta ya, itu baru nyaman itu. Gaji masih 7 juta 5 juta nggak usah banyak gaya, apes tuh nggak bisa saving. Saya pribadi aja di luar istri ngeluarin uang saya pribadi di angka 12-an. Istri kan kerja, dia sendiri mungkin kalkulasinya bisa di angka 10 lebih ya, sama untuk keluarga dengan anak 3, dua dewasa kuliah, 1 sekolah dasar, untuk biaya kuliah, biaya apa segala macam. Itu harus saving juga, kita 6 bulan sekali harus siapin buat mereka kan sekolahnya. Daftar ulang, sekarang daftar ulang minimal daftar ulang itu harus keluarin duit 500.000 untuk sekolah dasar. Juta sih kemarin, juta setengah. Untuk yang kuliah di 10 juta ke atas. Itu juga dengan kampus-kampus yang biasa. Kalau kampus yang grade-grade tinggi bergaransi lebih, bisa maju, nggak sanggup bayangin. Terus yang pertama di UMN, Universitas Multimedia Nusantara, BSD Serpong. Yang kedua di Gunadarma Depok. Lumayan pengeluarannya. Nggak ada saving, buset hidup. Bilang buset, mobil ini sebenarnya buat saat dulu punya kendaraan roda 4 ini buat emergensi ya kalau malam. Walaupun sekarang banyak online, tapi kalau bilangnya mau ke lokasi tempat berobat, jarang driver yang ambil. Lokasi mana? Rumah sakit A, rumah sakit B, itu mereka jarang ambil. Dulu mungkin ambil, tapi driver malam itu kan paling yang ready 3-7 di area terdekat. Makanya punya kendaraan roda 4 itu kalau malam hari sangat membantu.
Tapi tidak selamanya kan harus tiap hari emergency. Iya betul. Terus kita harus ketok-ketok tetangga gitu minta bantuan. Ya kan nggak juga. Kalau kita kehidupannya dengan tetangga kurang harmonis, namanya udah masing-masing sudah dewasa, biasa ada sedikit kurang harmonis lah. Maksud kurang harmonis bukan ribut ya. Kurang harmonis tuh biasanya jarang tegur sapa gitu. Nggak kayak kita tinggal di rumah yang rata-rata orang isinya sudah belakang ambulan. Permata Keluarga Boulevard Ahmad Yani. Oh di sini ya. Ambulannya gitu pakai HIC. Dahsyat tuh. Tanpa sadar cempaka putih udah kita. Ngobrol di handphone, di layar handphone. Sama sih tanpa ada ya. TikTok ini saya ngobrol di YouTube ini. Live YouTube. Belum ada live YouTube sama TikTok yang ngobrol sendiri aja di mobil. Ngilangin keresahan pikiran. Nganggur aja resah loh gimana jadi orang bekerja. Orang yang berusaha punya usaha-usaha yang minimal di legalnya ada CV, PT. Alasannya kayak apa dia? Selain mikirin supaya perusahaan berlangsung, mikirin karyawan tidak terlunta-lunta untuk pembayaran gaji. Bayangin. Pengangguran aja resah loh, nggak ngapa-ngapain. Pengangguran uang dari mana? Uang sama Bank Indonesia ini nggak ditutup, masih dicetak tuh uang, aman. Akan berakhir dalam mulai kambuh lagi nih gara-gara jalanannya goyang. Penyakit kambuh benar. Tidak dapat memverifikasi tarik puzzle. Gitu dia TikTok jalanannya goyang gede-gede langsung dia. Beneran. Verifikasi apa? Ya Allah, yang mobil gini amat liftnya. Apa deh? Ini disunter. Hah? Apa? Iyalah. Apa sih? Cilincing. Ngapain gerbang tol Cilincing? Penumpukan lagi, biasa bosku. Dari jalur 3 masuk pentok itu biasanya buru-buru semua. Ya gantian lah. Sian motor-mobil tuh kan dipaksa aja. Nggak ada maju mundurnya ini. Tim motor yang masuk tuh nolongin dia.
Jalur kiri mobil banyak yang parkir di kembang-kembang. Oh, berhenti seeda-edanya. Online, mobil online. Masuk jalur habis keluar tol Sunter, Purba Gading, masuk arah Danau Sunter, jalur biasa. Tuh orang asik banget habis sen kanan udah lupa naik motor kayak naik mobil aja dia. Sen kanan lupa dibelokin lagi sen. Handphone aja sih bawa motor. Kalau ditegur marah. Taruh handphone. Aduh, sudah apa? Ah, baca ngeri ah. Udah mau cepet aja. BYD Sunter. Wah, putar balik lagi mobilnya. Pagi sore, depan pagi sore tuh. BYD Sunter. Pagi sore, sore pagi, malam siang, subuh asar, subuh maghrib. BYD, cakep tuh mobilnya. Garis itu entar saya serobot salah kan, marah-marah males kan dia jalan-jalan di kiri kalau di sini mah kecuali mau belok. Kawasaki, let's go. Let the good times all. Keren loh motonya, keren. Mobil plat Depok, jasa gantung naik mobilnya Depok, kelihatan ini padahal bagus kelihatan. Yogyakarta bingung garis banyak nih, garis apa ya? Di sana kan cuma satu garisnya. Kecuali jalan Margonda Raya tuh baru gede, itu aja garisnya nggak kelihatan. Oke, yang jadi permasalahan biasanya ini plat E sama plat F itu buntut ya daerah Depok sekitarnya. Plat F Bogor, dari Bogor, pokoknya orang berasumsi kurang bersahabat lah. Sama saya juga tinggal di Bogor. Gaya kendaraannya agak sedikit di luar kebiasaan. Emang sih kalau bawa pribadi beda emosinya. Emosi lebih cepat keluar kalau bawa mobil secara pribadi. Tapi kalau yang punya supir pribadi, supirnya lebih sabar. Supirnya karena digaji, kalau nggak sabar dipecat kan sama bosnya.
Saya kesabaran saya udah makin bagus ini sejak jadi driver online. Driver online dari 2019 sampai sekarang. Yang dulu suka marah-marah di mobil, ngomelin orang, emosi meledak-ledak. Sejak jadi driver online, stabil mulai. Ada tingkat emosi, ada, wajar, manusiawi. Karena banyak hal konyol di jalan. Sun, semuanya mah marga ini Sun. Marga Tionghoa ini Sun ini. Melihat masing-masing punya kebutuhan yang dibilang mendesak, mungkin banyak salip-salipan. Nah ini nih, plat Jakarta nih, K nih, B di belakangnya K itu, wah banyak pusat itu. H sama H tuh plat daerah Serpong. Walaupun mobilnya mewah, tapi bawahnya agak barbar. Ya karena di Serpong itu perumahannya rata-rata jalannya bagus-bagus, luas. Mungkin mereka samain aja bawa itu seperti di sana, di lokasi daerah tinggal. Hampir loh. Mau yang mewah atau mobil yang menengah ke bawah pun sama caranya. Hampir ya, kalau saya kan berapa kali ketemu mau siang malam hampir seperti itu. Efek tempat luas tiba-tiba masuk yang sepi sempit ini kan kaget juga. Itu ibaratnya saya bukan ini suatu daerah, bukan, tapi memang ya seperti kita habis bawa mobil di tol, misalkan tol Cipali sama Cipularang itu beda karakter. Kalau di Cipali kita main full kanan, kalau mau kiri ya kiri sekalian. Kalau di Cipularang hampir semua trek itu dipakai semua, darurat dipakai, jalur cepatnya dipakai, jalur tengah buat bebas, Jagorawi seperti itu juga. Nah, di Cipali belum paham, makanya seperti itu. Cipali sampai lintas Jawa Timur sana, kalau mau aman ya ikut bus angkutan antar kota. Nah, kalau bisa jangan sampai jepit tengah bus, karena kamu nggak tahu pergerakan bus itu gimana. Kalau bisa ikut satu bus, kedua bus yang treknya emang lagi kecepatan tinggi di angka 90 sampai 100 lebih, baru enak tuh. Jangan suka main lampu dim di area-area tol. Kalau lawan Anda adalah bis-bis besar atau truk besar, Anda itu dinilai tidak sopan. Lintas Sumatera nggak perlu lampu, nggak perlu dim. Siapa cepat dia dapat. Lu punya nyali gede, lu terusin. Nah, itu baru pertarungan sesungguhnya ke Sumatera, lintas Sumatera. Klakson kayak nguntin kayak moset, kalau nggak punya nyali udah perjalanan terhambat udah. Nggak tahu di tolnya ya, kalau lintas Sumatera, kalau di ininya sih jalur biasanya seperti itu. Jalur tolnya belum ngerasain ya, karena waktu itu tolnya masih sepi. Jangan deket-deket, nanti kena ini lagi, kemarin pelanggaran lagi. Hah? Ini deket-deket, ini momen macet gini ya, mobilnya nggak kelihatan bawahnya, langsung pelanggaran TikTok.
Kemarin di sini begini, harus kelihatan bawahnya tuh, semua itu tuh. Lagi ada yang bilang kelihatan dong dashboardnya. Disangkanya kita ini tidak ada jarak aman berkendara. TikTok mulai gitu. TikTok kan pakai sistem dia pakai mobil kecil kali, mobil sedan. Harus kelihatan bannya dashboardnya. Jam 10. Aduh. Ini karena aksi berbahaya katanya. Hah? Nggak bisa live lagi. Tahu langsung matiin langsung. Bina Bangsa School, tapi tulisannya Mandarin. Pantai Indah Kapuk Preschool, Primary, Secondary, Junior College. Ini habis dari dokter mobil Kelapa Gading, enak banget ini. Asal pas over gigi, begitu deh, awal ke awal lagi. Tuh. Udah Bang, numpang lewat ya. Bentar ya. Maaf ya. Dengar nggak? Nggak jadi lurus. Dijual rumah sertifikat hak milik, luas tanah 296. Ini jadi mahal banget tuh, meter udah berapa puluh juta itu. Air pakai air pump sini. Lupa hybrid nih, Genik hybrid. Dua mobil pada semena-mena, waka-waka, sama juga saya dulu waktu pertama kali bawa Innova juga begitu. Tuh, dengar gak deh? Segera merapat ke Raja Wali Apartemen.
ada mobil gitu parkir depan situ. Mobilnya ya hutan ya. Ini mobilnya ya hutan. Udah tenang ya. Remote-nya bawa aja deh. Iya, terlipat ya. Wih, ngeri banget. Apa mobilnya sama dia? Baminya nggak enak. Ya emang enak, udah ngedoyan, udah dikasih belum banyak. Iya, kok dikasih mah abok ya enggak? Udah nggak pernah beli, ngapain? Mobil yang beli bami gobak. Tuh pakai mobil ngapain gue jemput? Ya lu ngomong. Dia yang ngomong pada suruh jemput. Jemput. Iya. Bau sih. Umang kan? Umang. Iya. Oh begitu kan di sana. Cuma ya, serius. Aduh. Sama tahun nunggu lagi tuh. Oh, si itu ada tiga sih. Iya. Di sana kan jalan raya, kecil banget. Habisnya samaan. Kemudiannya kayak Nggak ada parkirannya bang, pinggir jalan kayak di mana ya, kecil kan satu jalan. Industri masih gedean dikit. Oh no, di P3 Buaran jalannya kecil bener. Kita kalau parkir gantung bang begini miring, masuk atas trotoar. Jalan raya tetap aja. Kayak permangan model itu. Nah iya benar. Iya. Mobil lewat satu doang. Kalau di sini kan gawe di sub soal di sana, di sub Salpo PP-nya. Nggak tahu di sekarang. Dia nelfon pagi-pagi si Chris. Jemput bang Raja Wali. Lu bukannya mau ayo hutan lu mau buce. Enggak. Tahu ngambil mobilnya si apa? Anak itu tuh. Aja nih, ada kerjaan aja di Lebugo. Gua kagak denger bego. Oh, lo bahasa jatuh lagi tar lo. Itu deh. Kagak kabar. Hah? Telepon lagi aja. Dia tahu dia di TikTok. Ini si Chris nonton. Mana?
kopior, nah, jadi kopior. Kusut ini acaranya kusut. Iya. Terusin nggak nih? Terusin dah. Kita lihat di gudang kelapa kopior atau kopior gitu. Ya. Ada seperti dikit mah gampang. Ini makanan sederhana. Bisa sih. Lihat aja ini. Ingat. Apa sih? Nggak tahu. TikTok live katanya. Boleh. Itu kan. Nah.